Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas keharmonisan dan kemesraan di dalam kalimat. Ini merupakan pembahasan tentang struktur pada kalimat tunggal. Judulnya dibuat menarik agar kita dapat menganalogikan ilmu bahasa dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita membahas keharmonisan dan kemesraan, maka yang dapat kita analogikan adalah hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga di antara para anggota keluarga yang ada, yakni ayah, ibu, dan anak-anak. Hubungan yang baik akan tercipta manakala setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu yang mengurusi berbagai hal berkaitan dengan rumah tangga, lalu ada kakak sebagai anak yang besar, tentu mengayomi adiknya, lalu ada adik sebagai anak yang kecil, ingin diayomi, disayangi oleh kakaknya maupun oleh kedua orang tuanya. Struktur kalimat tunggal merupakan sebuah kaidah kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah subjek yang dilambangkan dengan S, predikat dilambangkan dengan P, objek dilambangkan dengan O, dan pelengkap dilambangkan dengan P. Namun, ada juga keterangan yang dilambangkan dengan K, dan ini tidak terikat secara langsung dengan keempat fungsi tersebut. Akan kita bahas di belakang. Subjek yang dilambangkan dengan S memiliki beberapa ciri. Pertama, subjek biasanya berkelas kata nomina. Kemudian, subjek tidak didahului kata tugas. Misalnya ada sebuah kalimat, kepada mahasiswa yang tidak mengenakan pakaian sesuai aturan, tidak boleh memasuki kampus. Nah, kata kepada mahasiswa tidak mencirikan subjek, maka agar subjek muncul, kata kepada hilangkan. Kemudian, subjek umumnya berada sebelum predikat. Berikutnya adalah predikat yang dilambangkan dengan P. Ciri pertama dari predikat adalah penjelas dari subjek. Kemudian, sebagai penjelas, predikat terletak setelah subjek atau sebelah kanannya. Ini kecuali pada kalimat inversi. Nanti kita akan membahas kalimat inversi. Berikutnya, predikat dapat berkelas kata verba, nomina, adjektif, atau preposisi, sehingga menimbulkan 4 jenis kalimat tunggal. Objek atau dilambangkan dengan O. Pertama, objek memiliki ciri berkelas kata nomina. Lalu, objek terletak setelah predikat tanpa disisipi kata penjelas, kecuali kata oleh pada kalimat pasif. Kemudian, objek dapat berubah menjadi subjek pada kalimat yang predikatnya dipasifkan atau diaktifkan. Kemudian ada pelengkap, dilambangkan dengan P. Pelengkap memiliki ciri berkelas kata nomina, verba, adjektif, atau preposisi. Kemudian,
pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek. Nah, inilah yang akan membedakan pelengkap dengan objek. Berikutnya keterangan, dilambangkan dengan K. Ciri pertama, keterangan dapat dipindahkan posisinya dalam sebuah kalimat. Misalnya tadinya di belakang menjadi di depan. Lalu dapat dihilangkan dari sebuah kalimat. Nah, dua ciri inilah yang membuat keterangan tidak terikat dengan keempat fungsi yang lain. Lalu, terdapat pola-pola pada kalimat tunggal. Pola pertama adalah SP atau subjek predikat. Ini merupakan pola minimal dalam sebuah kalimat. Nah, predikatnya dapat berkelas kata nomina, verba, adjektif, atau preposisi. Sehingga nanti ada kalimat nominal, verbal, adjektifal, dan preposisional. Pada kalimat verbal, SP disebut sebagai kalimat intransitif karena tidak memerlukan unsur lain setelah predikat verba. Berikutnya ada pola SPO. Ini sering disebut sebagai kalimat ekat transitif atau kalimat verbal ekat transitif. Lalu ada SPP disebut sebagai verbal semitransitif. Kemudian ada SPOPL disebut sebagai kalimat verbal dwitransitif. Kemudian, keempat pola ini dapat ditambahkan keterangan. Karena tadi, keterangan dapat dipindah maupun dapat dihilangkan. Artinya, ada atau tidak ada keterangan itu tidak mengubah substansi kalimat. Kalimat berpola SP atau subjek predikat. Contohnya, kalimat verbal, mereka belajar. Lalu ada kalimat nominal. Pamanku seorang dosen. Pamanku subjek, seorang dosen predikat. Dan predikatnya ini predikat nomina sehingga menjadi kalimat nominal. Lalu kawanku sangat cerdas. Kawanku subjek, sangat cerdas predikat. Predikatnya adjektif sehingga menjadi kalimat adjektifal. Pola ini dapat ditambah dengan keterangan. Sebagaimana tadi bahwa keterangan boleh ada, boleh juga tidak. Misalnya, mereka subjek belajar predikat, lalu ditambah keterangan sejak tadi pagi. Nah, sejak tadi pagi ini selain boleh ada atau tidak, juga boleh dipindahkan. Misalnya, sejak tadi pagi mereka belajar. Kemudian, pamanku seorang dosen pada Fakultas Pertanian. Kawanku sangat cerdas di kelas. Pola berikutnya adalah SPO. Nah, ini merupakan kalimat verbal. Verbal ekat transitif. Contohnya, sekelompok mahasiswa meneliti wilayah pesisir. Peneliti menetapkan kandidat vaksin. Sosialisasi ketahanan pangan digelar oleh SBIPB. Nah, yang terakhir ini merupakan kalimat pasif.
Ketika menerapkan pola kalimat SPO ini, seperti biasa, dapat juga ditambahkan keterangan. Nah, SPO atau pola SPO dapat diidentifikasi pada sekelompok sebagai subjek, sekelompok mahasiswa sebagai subjek, meneliti sebagai predikat, wilayah pesisir sebagai objek. Begitu juga keduanya yang di bawah, lalu dapat ditambahkan keterangan. Berikutnya, ada pola subjek predikat pelengkap atau semi-transitif. Misalnya, selulosa terbuat dari ekstrak serbuk gergaji. Selulosa sebagai subjek terbuat predikat dari ekstrak serbuk gergaji pelengkap. Nah, ada kata dari tidak menunjukkan keterangan. Karena tadi ciri pelengkap tidak dapat dihilangkan dari kalimat. Kalau kalimatnya hanya selulosa terbuat, akan menjadi rancu. Contoh berikutnya, kebijakan tersebut adalah hasil kajian mendalam. Kebijakan tersebut sebagai subjek adalah sebagai predikat, hasil kajian mendalam sebagai pelengkap. Lalu, isolat fungi merupakan hasil isolasi dalam sebuah media. Nah, ada kata merupakan, ini seolah-olah diikuti oleh objek. Padahal ciri objek dapat diubah menjadi subjek. Kalau ini tidak bisa, hasil isolasi dalam sebuah media dirupakan isolat fungi. Maka ini tetap merupakan SPP. Merupakan adalah predikat yang diikuti oleh pelengkap. Kemudian, pola SPP sebagai kalimat eka transitif juga dapat diikuti oleh sebuah keterangan. Pola berikutnya adalah SPOP atau kalimat dwitransitif. Misalnya, pemerintah meminta masyarakat tetap di rumah. Pemerintah subjek meminta predikat, masyarakat objek, tetap di rumah pelengkap. Lalu, seorang kawan memberi saya sebuah bibit pohon hias. Seorang kawan subjek memberi predikat, saya objek, sebuah bibit pohon hias pelengkap. Lalu, situasi ini harus membuat kita tetap tenang. Situasi ini subjek, harus membuat predikat, kita objek, tetap tenang, pelengkap. Lalu dapat ditambahkan keterangan. Berikutnya ada pola inversi yang sudah kita singgung sedikit di bagian awal. Inversi merupakan kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Misalnya, dilepaskan 100 ekor tukik. Dilepaskan predikat, 100 ekor tukik, subjek. Terjadi peningkatan jumlah penderita. Terjadi predikat, peningkatan jumlah penderita, subjek. Ada beberapa kejanggalan. Ada predikat, beberapa kejanggalan, subjek. Nah, pola ini dapat ditambahi keterangan. Dilepaskan 100 ekor tukik kemarin sore misalnya. Terjadi peningkatan jumlah penderita pada pekan ini.
ada beberapa kejanggalan dalam peristiwa tersebut, misalnya. Itulah contoh-contoh keterangan yang dapat ditambahkan pada kalimat inversi. Baik, itu materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.